Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz di SDIT Jabar Rahmah yang soleh, cerdas dan berprestasi? Semoga Allah SWT menjaga kalian semuanya, melindungi kalian semuanya dan memberkahi setiap aktivitas kalian semua. Baik, kali ini bersama saya Ustadz Muhammad Syukron akan kembali menyampaikan sebuah kisah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari kisah ini dan kita mampu mengamalkan dan juga mengambil ibrah dan pelajarannya. Baik, anak-anak sekalian, kisah kali ini dibawakan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah, berceramah di hadapan para sahabatnya di Masjid Nabawi di Madinah. Maka ketika itu Rasulullah SAW tiba-tiba mengatakan, "Sayadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah." Akan keluar dari pintu itu seorang laki-laki dari penghuni surga. Tiba-tiba tidak berselang lama, ada seorang Ansor, laki-laki Ansor asli Madinah masuk ke dalam pintu tersebut dalam kondisi jenggotnya basah bekas air wudhu dan dia menenteng sendal. Baik. Di hari selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan itu lagi, anak-anak, akan masuk dari arah pintu itu seorang laki-laki dari penghuni surga. Maka tiba-tiba laki-laki yang kemarin masuk lagi dalam kondisi yang mirip, dalam kondisi jenggotnya basah dengan air wudhu, kemudian menenteng sendalnya, masuk di majelisnya Nabi SAW. Di hari yang ketiga pun sama, Rasulullah menunjuk pintu itu bahwasanya akan masuk penghuni surga dan yang masuk adalah laki-laki Ansar tadi dalam kondisi yang mirip. Maka seorang sahabat yang waktu itu bermajlis dengan Nabi SAW bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Beliau penasaran, kepo. Kenapa kok laki-laki itu disebut 3 kali oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga di hari yang berbeda, berturut-turut 3 kali. Maka Abdullah bin Amr bin As pun ingin mengecek, memata-matai, kira-kira punya amalan apa laki-laki itu sehingga dicap oleh Nabi SAW penghuni surga sampai 3 kali di waktu yang berbeda. Maka dia pun bilang kepada laki-laki Ansar tersebut, "Ya fulan, aku ada masalah di rumah bersama keluargaku. Jadi izinkan saya untuk menginap di rumahmu." Maka kata laki-laki itu, "Silahkan, tafadhol. Kau boleh menginap di tempatku." Maka di malam pertama Abdullah bin Amr bin As di rumah laki-laki Ansor tadi, beliau tidak mendapati sesuatu yang istimewa dari laki-laki ini. Beliau ketika setelah sholat isya, kemudian berbaring di tempat wudu, di tempat tidurnya setelah berwudu, kemudian laki-laki itu pun bangun ketika adzan subuh, tidak bangun. Padahal Abdullah bin Amr bin As memata-matai kapan dia bangun. Ternyata nggak bangun sama sekali sampai subuh. Baru beliau wudu, ambil wudu untuk sholat subuh. Di malam kedua, Abdullah bin Amr bin As masih ingin tahu, sangat ingin tahu, penasaran sekali, apa sih gerangan amalan laki-laki ini? Jangan-jangan hari pertama kemarin disembunyikan. Ternyata di hari kedua, malam kedua, Abdullah bin Amr bin As pun juga mendapati laki-laki itu dengan amalan yang sama, aktivitas seperti biasa. Tidak ada suatu ibadah, amal soleh yang istimewa di mata Abdullah bin Amr bin As. Di hari yang ketiga, pun sama. Abdullah bin Amr bin As tidak mendapati hal yang istimewa. Setiap setelah sholat isya langsung tidur, kemudian bangunnya ketika subuh, dan dia tidak ada puasa sunnah ketika siangnya, seperti itu, hal yang biasa.
Maka setelah 3 hari Abdullah bin Amr bin As pun ingin pamit pulang, ya, dan berkata kepada laki-laki Ansor tadi dengan mengatakan, ya fulan, sungguhnya 3 hari ini sebenarnya saya nggak ada masalah sama keluargaku, hanya saja aku ingin memata-mataimu, ingin menyaksikan apa amalanmu, di mana Rasulullah SAW berkata tentangmu 3 kali berturut-turut di hari yang berbeda bahwasanya engkau adalah penghuni surga, dan aku nggak dapati suatu amalan yang istimewa darimu, ya. Apakah engkau menyembunyikan dariku? Ya. Maka kata sahabat Ansor tadi mengatakan bahwasanya tidak ada yang sembunyikan sama sekali. Yang kamu lihat itu, ya itulah amalanku sehari-hari. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Itu amalanku. Ya. Biasa. Oh ya sudah. Kalau begitu Abdullah bin Amr pun pulang. Ketika sebelum pulang, laki-laki Ansar ini memanggil lagi Abdullah. Ya Abdullah, hanya saja saya memiliki satu amalan. Ketika sebelum saya tidur, saya menghilangkan seluruh iri, benci, dendam terhadap seluruh kaum muslimin. Dan saya memaafkan semua kesalahan orang-orang Islam yang mereka berbuat salah kepadaku. Sehingga aku tidur dalam kondisi hatiku lapang, tidak ada masalah dengan orang lain. Baik. Maka Abdullah bin Amr bin As mendengar jawaban itu, beliau mengatakan, ini dia yang kami belum bisa. Ini amalan istimewamu. Dan Abdullah bin Amr pun mendapatkan jawabannya bahwasanya itulah amalan istimewanya. Baik. Anak-anak sekalian, ada pelajaran berharga yang sangat mahal bagi kita semuanya. Bahwasanya hendaknya kita tidak memiliki rasa dendam, rasa benci, rasa iri kepada siapapun teman-teman kita. Jangan sampai hati kita terkotori dengan permasalahan-permasalahan terhadap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak-anak sekalian, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan. Yang di dunia hartanya banyak, di akhirat gak ada gunanya. Yang ketika di dunia memiliki anak yang banyak, keturunannya luar biasa, hebat-hebat, itu semuanya gak ada gunanya. Kecuali satu, yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang selamat, tidak pernah membenci, mendengki, iri, dendam, hasad, ya, dan selainnya. Maka ini hal yang sangat luar biasa, anak-anak. Hati ini sumber dari semuanya. Maka hendaknya kita membersihkan hal-hal semacam itu agar kita masuk surga dengan selamat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sayadkhulul jannata aqwam, akan masuk surga suatu kelompok, suatu kaum, afidatum ka afidatit thair, yang hati mereka lembut selembut hati burung. Semoga Allah SWT menganugerahkan hati yang semacam ini. Ini pelajaran yang pertama, anak-anak sekalian. Kemudian pelajaran yang kedua, hendaknya kita bersemangat untuk mengetahui amal soleh, suatu amal yang mendekatkan kita ke dalam surga, baik ucapan maupun perbuatan, perbuatan yang nampak maupun perbuatan yang tidak nampak. Kita harus semangat agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, hendaknya kita enggak punya masalah dengan manusia ketika bertemu Allah nanti. Jangan sampai ada masalah dengan manusia. Kalau kita punya masalah sama Allah, kita mudah untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Ghafur, Allah Tawwab, Allah Rahim, Allah Rauf, Allah Al-Afu, Maha Pemberi Pemaaf. Tapi anak-anak sekalian, kalau kita sampai ketemu dengan Allah, punya masalah dengan teman kita, kawan kita, tetangga kita, maka itu masalahnya lebih berat. Ingat kan anak-anak dulu pernah Ustaz sampaikan tentang hadis muflis. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, kalian tahu enggak siapa itu orang yang bangkrut? Maka menjawab sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menjawab,
Al-muflisu indana mala dinara dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu menurut kami yang mereka tidak punya harta dan modalnya habis. Ya, kalau orang jualan, barang-barangnya yang dijual itu sudah habis tapi nggak ada uangnya. Itu orang yang bangkrut, habis semua ludes. Tapi Rasulullah SAW menjawab, al-muflisu man jaa atau man ata yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Ya. Orang yang bangkrut sejati adalah mereka yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dengan pahala yang banyak, anak-anak. Pahalanya banyak. Pahala sholat dibawa, pahala zakat dibawa, pahala siam dibawa, pahala baca Al-Quran dibawa, pahala zikir dibawa, pahala macam-macam. Jihad, haji, umroh dibawa semua. Akan tetapi waqad syatama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada dan selanjutnya. Akan tapi ketika bertemu dengan Allah, dia melukai si fulan, memukul si fulan, mengambil hartanya si fulan, mengejek si fulan, dendam sama si fulan, benci sama si fulan, menyakiti hati si fulan, dan seterusnya. Ya, baik dengan tulisan, dengan ucapan, ya, dengan anggota badan, ya, dengan sorotan mata misalnya. Ya. Banyak sekali cara seseorang menyakiti orang lain itu. Ya. Kemudian karena dosa-dosanya dia dengan manusia, diambillah pahalanya tadi. Ya, lapor. Ya Allah, dulu dia pernah mengejek saya, ambil pahalanya. Oh, ini untukmu. Ya Allah, dulu dia pernah memukul saya, ambil. Ya Allah, dia dulu pernah mengambil harta saya, mengambil pensil saya, mengambil uang saya, mengambil ini saya, ambil. Sampai ludes, habis pahalanya yang tadi bergunung-gunung, habis semuanya, gak ada dosa lagi. Ternyata kok masih ada datang lagi. Ya Allah, dia dulu pernah ngejek saya, memfitnah saya, menggibah saya, ya, di WA, ya, di grup, di YouTube dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu dosamu kasihkan ke dia, karena si dia sudah nggak punya apa lagi. Ya Allah, kami sudah nggak ada pahala lagi, mau bayar pakai apa saya? Ya udah, dosanya orang-orang itu untukmu. Yang tadinya bawa pahala buahnya, sekarang pahalanya habis untuk membayar mereka, dan dosa-dosa orang itu malah diberikan kepada dia, berubah jadi pahala yang dosanya yang banyak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala campakkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini anak-anak, pelajaran bagi kita untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang, hati yang selamat, hati yang bersih dari membenci siapapun, mendendam, iri kepada siapapun. Insyaallah itu kunci untuk kita dapat menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.